Waduh, lupa ya, anjir belum di ini. Oke, mohon maaf, kita ulang lagi. Lupa belum Waduh, belum ke-record ya. Oke, langsung saja ya ke materinya. Pengertian phishing. Phishing adalah metode penipuan di dunia maya yang memanfaatkan manipulasi psikologis, social engineering, untuk menipu individu atau organisasi agar memberikan informasi pribadi atau sensitif seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau data penting lainnya. Phishing biasanya dilakukan melalui email, pesan teks, atau situs web palsu yang dirancang agar terlihat sah. Ciri-ciri utama phishing, mengecoh korban, meniru entitas yang terpercaya seperti bank atau perusahaan terkenal untuk mendapatkan kepercayaan korban. Yang kedua ada pesan mendesak, seringkali berisi pesan mendesak atau ancaman. Misalnya, klaim bahwa akun akan diblokir jika tidak segera menginformasi informasi. Yang ketiga, ada tautan palsu. Tautan dalam pesan tersebut akan mengarahkan korban ke situs web palsu yang tampilannya mirip dengan situs asli, namun tujuannya untuk mencuri informasi login. Nah, terus yang kedua ada mengapa phishing berbahaya. Phishing berbahaya karena melibatkan teknik manipulasi psikologis, social engineering, yang membuat korban secara tidak sadar memberikan informasi pribadi seperti kata sandi, data kartu kredit, atau informasi sensitif lainnya. Bahaya utamanya adalah kehilangan data pribadi, yang kedua ada kerugian finansial, yang ketiga ada pencurian data identitas, yang keempat ada dampak reputasi, yang kelima ada serangan lanjutan. Selanjutnya, bagaimana social engineering digunakan dalam phishing? Yang pertama ada menggunakan rasa takut. Contoh, akun Anda akan dinonaktifkan untuk memaksa korban bertindak cepat. Contohnya, misalnya kita ditakut-takuti untuk memasukkan link. Kalau misalnya tidak dimasukkan akun akan dinonaktifkan misalnya. Yang kedua, ada menawarkan imbalan menarik. Contoh, Anda memenangkan hadiah untuk menarik perhatian korban. Misalnya nih, ada WA atau dari pesan, Anda mendapatkan suatu undian harga atau undian mobil seharga 1 miliar misalnya. Nah, itu emang cukup menggiurkan ya untuk dapat hadiah. Jadi kita tuh kayak ke manipulasi untuk mengklik link tersebut. Nah, terus ada jenis-jenis social engineering. Yang pertama ada pretexting. Penyerang membuat cerita palsu untuk memperoleh informasi dari korban. Yang kedua ada baiting. Menawarkan kupon menarik seperti perangkat USB gratis untuk membuat korban bertindak. Terus yang ketiga ada scareware. Menakut-nakuti korban dengan ancaman palsu seperti peringatan virus yang tidak nyata. Terus yang terakhir ada studi kasusnya. Penipuan dengan tautan palsu, korban diarahkan ke situs palsu dengan janji memenangkan undian yang sebenarnya bertujuan untuk mencuri informasi pribadi mereka. Selanjutnya di sini ada macam-macam phishing. Yang pertama ada email phishing. Pesan email palsu yang terlihat seperti berasal dari institusi resmi. Contoh, email dari bank atau penyedia layanan yang meminta login ulang untuk verifikasi. Nah, yang kedua ada spear phishing. Phishing yang menargetkan individu tertentu, seringkali orang-orang yang memiliki akses penting atau berpengaruh. Contohnya, email yang secara khusus dirancang untuk CEO atau karyawan tertentu yang mengelabui untuk mendapatkan informasi penting. Yang ketiga, ada smishing. Phishing yang dilakukan melalui SMS atau pesan teks. Pesan teks yang mengklaim berasal dari bank atau layanan pengiriman yang meminta informasi pribadi atau link berbahaya. Selanjutnya ada phishing. Phishing melalui panggilan telepon. Contoh, panggilan dari perwakilan bank yang meminta verifikasi informasi akun atau meminta korban untuk memberikan informasi sensitif. Terus yang terakhir ada clone phishing, membuat salinan email asli tetapi menambahkan tautan atau lampiran berbahaya. Contohnya,
Email yang terlihat identik dengan email resmi yang dikirim sebelumnya tetapi dengan tautan yang mengarah ke situs berbahaya atau malware. Nah, selanjutnya ada bagaimana phishing berkembang. Ada 3 di sini ada. Yang pertama ada volume meningkat. Perkembangan perangkat lunak otomatis. Dengan perangkat lunak otomatis, serangan phishing semakin mudah dilakukan secara masif dan efisien. Yang kedua ada statistik pada tahun 2023. Sekitar 85% insiden keamanan melibatkan elemen phishing, menunjukkan peningkatan signifikan dalam frekuensi dan skala serangan. Terus ada target yang berubah. Dari individu perusahaan, penyerang kini lebih sering menargetkan perusahaan besar melalui akun karyawan dengan tujuan mencari data sensitif atau melumpuhkan operasi bisnis. Terus yang terakhir ada integrasi malware. Phishing dengan malware atau ransomware. Serangan phishing sering kali menyisipkan malware atau ransomware yang dapat mengakibatkan kerusakan signifikan pada sistem dan data, termasuk pencurian informasi dan pemerasan. Oke, selanjutnya di sini ada phishing dan perkembangan teknologi. Yang pertama ada phishing as a service atau PHAS. Phishing as a service adalah layanan yang berlangganan di dark web yang memungkinkan siapa saja, bahkan tanpa kemampuan teknis, untuk melakukan serangan phishing. Ini membuat phishing lebih diakses dan lebih luas jangkauannya. Terus yang kedua ada teknik phishing modern, man in the middle. Teknik ini di mana penyerang mencegat komunikasi antar korban dan situs asli, memungkinkan mereka untuk mencuri data secara real time tanpa sepengetahuan korban. Oke, selanjutnya di sini ada contoh nyata serangan phishing yang merugikan. Kasus nyata yang pertama adalah undangan pernikahan palsu. Pelaku menyebarkan undangan pernikahan palsu yang dilengkapi tautan unduhan malware. Terus korban yang penasaran mengklik tautan tersebut dan perangkatnya mulai terinfeksi. Jadi harus hati-hati terhadap pesan undangan yang suka terkirim tiba-tiba oleh pengguna yang kita tidak kenali gitu. Terus ada langkah-langkah penyerang. Menyamar sebagai entitas terpercaya, menggunakan identitas perusahaan, lembaga, atau yang dikenal korban. Terus membuat desain email atau website yang sangat mirip dengan aslinya. Terus menyisipkan tautan atau lampiran, menyamakan tautan yang mengarah ke situs phishing atau file berbahaya. Terus yang keempat, ada mengirimkan lampiran yang mengandung malware. Terus yang kelima, memanfaatkan teknik social engineering, memanfaatkan rasa ingin tahu, rasa takut, dan keserakahan korban. Terus yang terakhir ada membuat pesan yang mendesak atau meyakinkan. Dan dampaknya, kehilangan akses, akun email, media sosial, atau layanan online lainnya diretas. Terus data pribadi disalahgunakan untuk tujuan kriminal. Terus yang ketiga, ada kerugian finansial. Uang hilang akibat transfer dana yang tidak sah. Terus yang keempat, ada biaya tambahan untuk memulihkan data atau perangkat yang rusak. Terus yang terakhir, ada kerusakan reputasi. Identitas dicuri dan digunakan untuk melakukan tindakan kejahatan. Terus selanjutnya ada kasus-kasus serangan phishing. Di global itu tersendiri, pada tahun 2022, lebih dari 500 juta upaya phishing berhasil dicegah oleh Kaspersky dengan peningkatan 2 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Modus utama adalah email palsu yang meniru layanan pengiriman dan toko daring. Di Indonesia tersendiri, ada kasus e-tilang, penipuan dengan modus undangan palsu dan e-tilang yang mengakibatkan kerugian hingga belasan juta rupiah. Yang kedua, pada 4,9 juta email phishing terdeteksi pada tahun 2022. Kaspersky melaporkan bahwa ada 4.931.367.000 upaya phishing yang berhasil diblokir di Indonesia. Dan ini adalah tampilan grafik dari serangan phishing di Indonesia pada tahun 2023. Oke, selanjutnya ada tanda-tanda pesan phishing. Tanda-tanda alamat pengirim yang mencurigakan. Cek alamat email pengirim untuk melihat apakah terlihat aneh atau tidak sesuai dengan institusi yang mereka klaim. Yang kedua, ada tautan yang berbahaya. Arahkan kursor ke tautan tanpa mengklik untuk melihat URL yang sebenarnya. Jika mencurigakan, jangan klik. Yang ketiga, ada nada mendesak. Pesan yang memberi tekanan untuk bertindak segera, seperti ancaman penutupan akun atau tawaran yang sangat mendesak. Nah, cara mendeteksi phishing. Periksa email, tautan, dan lampiran. Pastikan keaslian email, hindari membuka lampiran atau mengklik tautan yang terlihat mencurigakan.
Kedua, gunakan alat anti-phishing. Memanfaatkan alat seperti anti-phishing tools yang bisa membantu mendeteksi upaya phishing. Nah, selanjutnya tanda-tanda layanan atau situs yang aman. URL menggunakan protokol HTTPS. HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure adalah versi aman dari HTTP. Situs yang menggunakan HTTPS mengenkripsi data yang ditransfer antara browser dan server, menjaga keamanan informasi pribadi dan sensitif dari penyadapan. Kedua, ada domain resmi tanpa ekstensi mencurigakan. Pastikan URL domain sesuai dengan nama resmi institusi atau layanan tanpa tambahan ekstensi mencurigakan. Contoh, domain mencurigakan adalah penggunaan ekstensi yang tidak lazim atau tambahan aneh seperti bank indonesia.xyz. Terus yang terakhir ada sertifikat SSL yang valid. Sertifikat SSL atau Secure Socket Layer memastikan bahwa situs web menggunakan koneksi aman. Anda bisa memeriksa validitas sertifikat SSL dengan mengklik ikon gembok di bilah alamat browser. Sertifikat yang valid akan menunjukkan informasi tentang entitas yang memegang sertifikat dan otoritas penerbitnya. Nah, selanjutnya ada tips mencegah phishing. Tips: jangan klik tautan mencurigakan. Hati-hati dengan tautan dalam email atau pesan teks yang dampaknya mencurigakan atau tidak diharapkan. Yang kedua, gunakan autentikasi 2 faktor. Tambahkan lapisan keamanan ekstra pada akun Anda dengan mengaktifkan 2FA, sehingga memerlukan kode tambahan selain kata sandi untuk masuk. Nah, terus ada verifikasi identitas. Tindakan: gunakan fitur verifikasi identitas seperti panggilan langsung atau video call untuk memastikan kebenaran klaim dari email atau pesan yang mencurigakan. Yang kedua ada manfaat: mencegah penipuan dengan memverifikasi sumber yang mengklaim membutuhkan informasi sensitif. Terus yang ketiga ada enkripsi data. Tindakan: lindungi data penting dengan enkripsi sehingga data tersebut tidak dapat digunakan jika dicuri. Terus manfaatnya: menjamin bahwa informasi sensitif tetap aman dan tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Nah, langkah-langkah saat kita menjadi korban misalnya. Segera ubah kata sandi. Jika Anda merasa telah menjadi korban phishing, segeralah ubah kata sandi akun yang mungkin telah diakses. Kedua, hubungi penyediaan layanan terkait, informasi kepada bank atau penyedia layanan lainnya, bahwa informasi Anda mungkin telah tercuri agar mereka dapat mengambil tindakan pengamanan. Peran teknologi dalam melawan phishing. Yang pertama ada machine learning dan AI. Teknologi ini digunakan untuk mendeteksi pola phishing dengan mempelajari ribuan email berbahaya. Seperti AI bisa menganalisis karakteristik dari email phishing dan mempelajarinya untuk mengenali pola-pola yang mencurigakan. Yang kedua ada blockchain. Blockchain dapat mengamankan identitas digital dengan sistem terdesentralisasi sehingga mengurangi risiko pencurian data. Setiap transaksi atau data disimpan di dalam blockchain, dicatat dalam buku besar yang tidak dapat diubah sehingga sulit bagi penyerang untuk merusak atau mencuri data. Yang ketiga ada autentikasi tanpa kata sandi. Menggunakan metode autentikasi alternatif seperti biometrik, sidik jari, pengenalan wajah, atau kunci fisik, contoh YubiKey, sebagai pengganti kata sandi tradisional. Ini memberikan lapisan keamanan tambahan dan mengurangi resiko karena kata sandi yang lemah atau dicuri. Yang selanjutnya ada peran edukasi dalam pencegahan phishing. Tips: pentingnya pelatihan keamanan cyber. Pelatihan rutin dalam keamanan cyber dapat membantu individu dan organisasi untuk mengenali tanda-tanda phishing dan cara menghadapinya. Yang kedua ada meningkatkan kesadaran. Edukasi dan kampanye kesadaran di tempat kerja dan ke komunitas bisa mengurangi resiko serangan phishing. Nah, selanjutnya ada contoh tools anti-phishing. Ada Google Safe, browsing, melindungi pengguna dari situs web berbahaya dan upaya phishing. Terus yang kedua ada MCV. Perangkat lunak keamanan yang menyediakan perlindungan menyeluruh termasuk dari phishing. Yang ketiga ada Avast, antivirus yang juga menawarkan fitur anti-phishing untuk melindungi pengguna dari situs dan email berbahaya. Nah, di sini saya akan mencoba mensimulasikan tampilan web phishing itu sebenarnya. Nah, ini adalah contoh tampilan web dari Instagram followers trial. Jadi ini tuh semacam web phishing. Ketika kita memasukkan username misalnya dan password, misalnya gini lah passwordnya.
terus kita pencet kirim. Nah, bakal gini, terus tampilannya bakal ada di sini nih. Nah ini nih, tampilan akan masuk ke dalam aplikasinya.